Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bareng gua di sini di channel gua ya. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan coba modifikasi all day restin gua ya, yang ini. Jadi ini yang gua beli kemarin tempo hari yang. Jadi ini RC belum gua mainin ya. Jadi terakhir cuman gua bersihin doang stiker-stikernya gitu ya. Biar lebih agak clean dikit ya. Biar lebih enak lah melihatnya gitu ya. Ini kan seharusnya ada stiker-stiker tuh. Nah ini stikernya udah gua copotin semua, udah gua clean kan ya. Cuman yang belakang gue sisain karena nggak terlalu mencolok gitu ya. Jadi yang pertama ini all day nggak bisa gua mainin karena gua nggak bisa make remote model kayak gini ya cuy. Jadi remote stick ini menurut gua agak susah maininnya gitu ya, karena ia nggak terbiasa gitu kan. Gini atau gini lah bisa semua ya, tapi kayaknya gini deh modelnya. Jadi tahap awal ini akan gua ubah dulu lah ya. Ini mesin yang di dalam ini gitu, mesin yang di dalam remote ini akan gua ubah ke ini aja deh kali ya. Ini gua punya remote bekas kidi ya, bawaan model Randa kalau nggak salah. Ini remote-nya masih bagus sih, tapi ya gimana ya, karena remote ini masih MHZ kan. Jadi kalau MHZ itu banyak yang jual gitu ya, jadi nggak perlu susah lah, nggak perlu takut-takut lah kalau mau diambil casingnya gitu ya. Paling orang jual juga sekarang udah murah gitu ya. Oke, jadi remote ini pertama akan gua kanibalin lah. Jadi ini plus ini pokoknya jadiin satu lah gitu ya. Terus yang kedua mungkin akan gua sedikit modifikasi di bagian boardnya gitu. Jadi masalah keduanya itu gua nggak bisa mainin RC ini karena gua nggak punya baterai cuy. Jadi kan baterainya 3 volt ya, 1,5 kali 2 gitu, jadi sekitar 3 volt. Nah kebetulan gua nggak punya baterai bagus cuy. Itu kan kalau pemain Tamiya itu kayaknya udah tahu baterai yang bagus yang kayak gimana ya, yang merek-merek Fujitsu atau merek Sanyo, Sony gitu kan, yang bagus lah. Tapi itu gua nggak punya, dan gua cuman punya model gini. Nah gue punya baterai bekas RC kalau nggak salah Saint Monster ya. Jadi ini ukurannya kecil, AA, sama kayak baterai jam biasa gitu ya. Tapi ini udah 3,7 volt cuy. Satu baterai ini kapasitasnya udah gede gitu ya. Jadi tipe baterainya 14500 kalau nggak salah ya. Oke, ralat kalau salah ya. Jadi gue punya dua kebetulan nih. Jadi mungkin akan gue modifikasi boardnya biar bisa masuk baterai ini aja ya. Jadi gimana modifikasi ya, entar lah ya. Pokoknya yang awalnya gue mau pasang ini dulu lah, oke? Langsung aja kita pasang cuy. Sip. Oke, jadi ini udah kebuka cuy. Jadi pertama gue lepasin dulu IC yang bawaan dari remote ini tadi kan. Ini IC-nya aslinya di sini. Jadi biar nggak ada intervensi dari mesin yang ini gitu ya. Jadi IC-nya gue copot ya. Karena kalau IC-nya masih ada, ini otomatis masih terhubung gitu jalurnya. Kalau IC-nya udah dicopot, otomatis jalurnya nggak terhubung lagi gitu ya, karena otaknya di sini semua. Oke. Nah, ini juga udah gua lepasin dari casingnya. Oke. Nah, jadi gua mau kasih tahu dikit nih. Jadi ini. Sebenarnya ini udah gua cari-cari ya kemarin sebelum ini, tapi nggak gua videoin.
Jadi di remote ini sama di board ini sebenarnya fitur turbonya bisa diaktifin cuy. Jadi kayak ada step 1, ada step 2 gitu ya. Tapi sistemnya agak berbeda karena kalau KIDI biasa kan itu kita picu speed 1 ya. Anggaplah kita picu 1 speed gitu ya. Ketika 1 speed itu dipicu, jadi speed 2 nya itu nggak keluar tegangan gitu ya, gitu kan. Nah ini kalau kita picu speed 1, speed 2 nya masih keluar tegangan cuy, pin speed 2 nya, tapi low gitu ya, bukan high. Jadi kayak low high, nggak bener-bener putus gitu ya. Jadi gua masih akalin gimana caranya agar bisa jadi speed 1 speed 2. Nah untuk sementara gua coba pakai 2 speed, tapi nggak ada ubahan di mobilnya gitu. Jadi yang gua ubah di remote nya doang gitu ya. Jadi gua mau kasih tahu di pin mana, yaitu di pin ini cuy, 1 2 3. Nah yang ini, nah ini adalah pin step 1 ya. Ketika pin ini kita sambungkan ke ground gitu ya, pin ini kita ground kan. Nah speed 2 ini akan memberikan sinyal, speed 2 ini masih tetap memberi sinyal gitu ya, tapi sinyalnya low gitu. Jadi kalau low otomatis supply ke dinamo kan berkurang gitu tegangannya. Jadi ketika kita step ini kita langsung ke ground, otomatis tegangan dinamo berkurang gitu. Pokoknya kayak gitulah ya, gua nggak bisa jelasinnya gimana gitu lah. Pokoknya ntar lah, lihat aja deh ya. Pokoknya gua akan coba pindahin ini dulu, pakai step 1 step 2, ntar kalian coba lihat aja perbedaannya gitu ya. Oke, stepnya mungkin akan gue skip karena di video-video gue kemarin udah gue coba, maksudnya udah gue upload gimana cara mindahin remote ya. Caranya gampang sih, ntar gue kasih lagi kisi-kisinya ketika udah jadi. Oke, gue skip aja ya, biar videonya nggak kepanjangan gitu. Oke, cuy. Nah oke, ini udah jadi ya. Belum jadi sih, masih kisi-kisi gue kasih ya. Jadi ini ground, oke, ground ya. Ini buat ground, ini fungsinya cuman buat ngeground aja ya. Jadi buat fungsi ngeground kan speed 1, speed 2, mundur, belok kiri kanan gitu ya. Ini fungsi ground. Jadi ground itu cuman diambil buat itu doang di sini. Tegangan positifnya nggak dia pakai di sini cuy. Tegangan positifnya pasang di sini ya. Jadi sorry serak. Jadi ini ground, ini pin buat mundur ya, kabelnya buat mundur, ini buat speed 1, ini buat speed 2 ya. Jadi ini kiri, ini kanan, oke. Nah jadi tinggal kita pasang aja gitu. Misalnya gini, ini mana sih? Nah ini maju ya, maju otomatis speed 2 ya, karena ini kan turbo langsung ya, nggak ada step 1 speed 2 nya gitu ya. Jadi tombol yang ini akan gua pasang di sini cuy. Mana tadi? Ini mundur ya, ini speed 1, ini speed 2. Nah jadi speed 2 nya ini ngambil pin yang ini, oke. Ini pin 2 untuk speed 2 nya. Speed 1 nya ini seperti yang gue bilang tadi ya, pakai yang di pin ini ya. Jadi nomor 1, 2, 3 dari bawah gitu ya. Nah ini itu yang speed 1, terus yang mundurnya ya sinilah, oke kan, kiri kanan so pasti yang ini. Oke, ini satu ya. Tinggal kalian pasang aja gimana memposisikannya gitu, terserah, pokoknya asal dia masuk gitu ya. Oke cuy, ini sekarang udah jadi ya. Jadi gua kasih kisi-kisinya sedikit, oke. Oke, yang tadi di sini ini buat maju ya. Yang ini
buat mundur, yang ini buat step 1 ya. Ini kiri, ini kanan, oke. Gua coba. Nah, itu lampunya hidup ya. Ketika gua putar gitu, putar gini, lampu hidup ya. Terus ininya juga belok, steeringnya juga muter gitu ya. Oke. Jadi worth it ya. Terus, nah ini gue mau kasih tahu step 1 sama step 2 ya. Memang nggak terlalu kentara sih, karena dia masih menggunakan baterai kecil ini ya. Kalau udah baterai yang lain, mungkin yang agak gedean dikit, dan mesinnya juga udah di upgrade, mungkin lebih kerasa lah ya. Jadi kita coba dulu. Jadi ini step 1 cuy. Jika gue gas lebih dalam, dia akan kenceng gitu ya. Kerasa nggak sih? Kalau di sini realnya kerasa ya, putarannya juga sedikit beda gitu ya. Ketika tekan setengah sama tekan full ya beda gitu ya. Ini baru setengah, ini full ya. Setengah, full, setengah. Enggak terlalu kentara sih kalau di video ya, tapi di sini kelihatan kok gitu ya. Oke. Terus next yang kedua mungkin gua akan coba ini antenanya terlalu pendek nih, jadi gua akan coba pasang antena bekas modul NRF gua kemarin ya, yang gua buat coba-coba buat remote GT3B gua kemarin. Kan ada beberapa yang gagal, nah ini salah satu yang gagal, jadi akan gua ambil antenanya gitu ya. Antena ini kan gua pasang di sini lah ya, jadi biar lebih kayak pro gitulah. Oke, ntar gua copotin dulu ini ya. Kayak nggak usah dicopot ding, langsung aja lah ya. Nah oke, ini akhirnya udah selesai, antena udah gue pasang gitu ya. Jadi udah kayak remote Poco belum nih? Oke, kita tes buat yang terakhir kali gitu ya. Oke, hidupin. Oke, hidup ya. Oke, semuanya berfungsi. Tombol maju, mundur, maju, belok kiri, belok kanan. Nah, ini kan lebih enak mainnya cuy. Jadi gue lebih terbiasa gitu ya, karena remote-nya udah diubah ke sini. Oke. Kita tes lagi speed 1 speed 2 nya apa udah kentara perbedaannya. Ya udahlah ya, lumayan lah ya. Tinggal baterai lagi cuy. Duh, baterainya copot. Jadi baterainya ini gua akan coba pakai yang ini aja ya, 3,7, cuman gua takut over voltase gitu ya. Tapi kalau buat remote 3,7 kayaknya aman ya, nggak ada kendala yang berarti gitu ya. Sejauh ini normal aja.
Jadi gue kepikiran juga tadi itu kalau pakai ICMX 1919 itu kan udah support 7,4 volt ya. Jadi kelebihannya lebih ringkas gitu ya, nggak makan tempat, space-nya lebih kecil gitu. Terus nggak boros baterai juga, beda kalau pakai relay itu space-nya perlu extra space yang gede gitu ya. Terus boros tegangan juga karena dia relay kan pakai lilitan ya, jadi dia mengaktifkan lilitan dulu ya, otomatis kalau lilitan itu kan mengaktifkannya harus baterainya harus kuat dulu baru bisa mengaktifkan saklar yang ada di dalam relay itu kan. Jadi menurut gua kalau pakai relay itu kurang worth it cuy, karena ya keterbatasan space dan daya gitu ya. Karena Restin ini kapasitasnya maksimal kayaknya 7,4 ya. Kalau 3S nggak tahu mau letak di mana ini baterainya gitu kan. Tapi udahlah, next aja. Jadi gua akan coba akalin RC-nya lagi pakai IC MX 1919 itu ya. Ini gue dapet di PCB bekas RC Crawler kalau nggak salah ya. Itu udah pakai baterai 7,4 volt 2S ya. Jadi ya bisa lah dipakai ke sini ya. Oke. Nah, jadi gue pilih pakai IC ini daripada pakai relay karena pakai IC ini lebih simpel cuy, lebih simpel, terus nggak makan tempat ya, terus nggak boros baterai gitu ya, baterainya irit kalau pakai ini. Oke, jadi langsung gue pasang aja. Ini kan gue jelasin step per step ya, biar nggak salah paham gitu. Pertama buka dulu, terus ini akan gua lepasin dulu ya untuk penghubungnya. Ini ada penghubung antara baterai 1 dan baterai 2, ini ada penghubungnya, gua copotin dulu. Oke, udah ya. Nah, ini kan gua lepas dulu cuy. Matiin dulu, terus gua akan coba pasang ini kayak gini, satu lagi ini kayak gini ya. Oke. Nah, jadi yang ini otomatis udah 3,7 ya. Jadi yang ini kan gua pasang di mana nih? Nah, yang ini ada tegangan positif ya, ada PDD gini ya, PDD nya ini gua lepasin dulu, PCC ya, sama aja sih. Oke, nggak kelihatan coy. Oke, yang PCC-nya dilepasin ya, yang posisinya di sini dilepasin. Terus yang ini otomatis yang ini udah tegangan negatif ya, karena di sini negatif, sini positif. Jadi yang ini langsung ke positif ke PCC ya, pasang ke PCC. Oke, ini harusnya udah hidup cuy, karena dia nggak pakai saklar sini lagi kan, jadi harusnya udah hidup. Gua coba hidupin remote-nya. Oke, udah hidup ya. Oke.
Mantap. Itu baru 3,7 ya. Kalau 7,4 volt gimana larinya cuy? 3,7 aja udah lumayan kenceng. Oke. Step 1, step 2 nya nggak berasa lagi cuy. Udah sama kenceng kayak sekarang ya. Oke, jadi gua mau pasang yang ini dulu. Jadi yang ini pakai 2S ya ntar. Ini masih 1S, pakai 2S nya pakai yang ini. Oke. Jadi yang 2S nya ntar posisinya di sini cuy. Oke ya. Ya gue putusin lagi tadi buat ngetes doang ya. Ini gue putusin lagi. Oke. Jadi yang ini jangan lupa diputus ya. Supply dari tegangan yang ini diputus dulu biar nggak langsung masuk 7 volt ke sini ya. Kalau kalian nggak putusin ini, 7 volt itu akan masuk langsung ke sini. Ya alhasil jebol lagi lah mesin kalian gitu ya. Jadi kalian pasang lagi di sini. Oke, pasang lagi. Nah, otomatis di sini 7 volt aja. 7 volt ini kalian kalian butuh kabel. Yang ini tadi tetap masuk ke sini ntar ya, tapi ntar aja. Gua mau pasang yang 7 volt dulu. Oke. Ini 7 voltnya kita cari tegangan VDD-nya. Jadi ini PDD ya. Ini PDD-nya langsung ke 7 volt gitu. Nah, ini kan sudah 7 volt ya. Kalau yang di mesin tadi, di mesin bawaannya itu harus pakai 3,7 ya, nggak boleh lebih. Ini udah 7 volt, terus kalian kasih tegangan tegangan negatif. Jadi ini tegangan negatifnya gue pakai ini, ntar gue rapiin lah ya. Gue mau kasih kisi-kisinya itu dulu sama kalian biar kalian gak gagal paham. Kayaknya ini sedikit beresiko lah. Tegangan negatifnya di mana nih? Ya udah ambil dari mesin aja ya. Tegangan negatif di sini cuy, ground. Oke. Nah, di sini otomatis sudah tersuplai arus 7,4 volt. Terus bagian dinamo nggak di mesin lagi ya. Ini yang dinamo. Kan lepasin. Ntar di akhir video gua kasih skematiknya lah ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini gua pakai yang ini. Pokoknya kalian bacalah skematiknya. Kalau kalian udah baca skematiknya, ya kalian tahu lah posisi dinamo harusnya di mana, terus posisi input output di mana gitu ya. Oke, udah kelar. Negatif, positif, dinamo, ya, benar. Terus
kita cari yang buat input lagi cuy. Jadi kan ini kan output ya, output itu langsung akhiran gitu, jadi akhirannya ke dinamo belakang ya, output. Jadi inputnya kita ambil dari PCB ya, yaitu di sini cuy. Ini ada titik 2 ya, kelihatan titik 2 ini, 1 2. Jadi ini adalah input buat ke MOSFET ini ya. Jadi lewat ini dulu, ntar diolah sama MOSFET, keluar lewat dinamo. Nah yang tadi itu pakai baut standar, tapi sekarang bautnya kita ganti pakai MX1919. Jadi ini akan gua kasih kabel 2 biji ya. Jadi ini akan jadi input ke IC MX 1919, itulah pokoknya. Nah ini udah kelar, jadi nggak pakai di sini lagi, nggak pakai rangkaian MOSFET dari boardnya ya itu. Nah ini bagian input, cari jalur inputnya gitu ya. Oke, input output udah kelar. Terus gua akan coba kasih supply ke PCB lagi. Oke ya. Jadi gua kasih tegangan 3,7 ya ke mesin. Tadi kan di sini ya, yang tegangan 3,7 1S. Mana sih? Oke, kita langsungkan ke PCC. Nah PCC yang tadi mana cuy? Oh ini. Oke, bismillah. Oke, ini harusnya on. Harusnya on ya. Kok nggak mau hidup cuy? Oke cuy, ternyata gue tadi lupa kalau di sini switch on off-nya belum gue hidupin ya. Jadi posisinya kayak gitu tadi. Jadi ini harus dihidupin dulu karena tegangannya kan lewat sini ya kan, tegangan positif ini. Ya udah bolak-balik lagi, susah carinya gitu ya. Jadi ini udah gua hidupin ya. Nah, ini udah kenceng nih. Wah tuh kayaknya transistor jebol deh, transistor bawaannya jebol deh. Berasap nih. Waduh, nggak kuat ya. Harusnya gua putusin dulu ini cuy, harusnya ya. Ini ada akses resistor nih, ini harusnya gue putusin dulu biar tegangan di sini nggak kepake gitu ya. Tapi ya udahlah. Udah kejadian juga ya. Jadi kalau buat kalian jangan lupa ini resistornya dibuang dulu cuy. Oke, ini tegangan, ini ada resistor 2 biji ya. Jadi ini adalah proteknya sebenarnya. Ini resistor dicopot dulu sebelumnya kalau mau upgrade. Ini otomatis yang jebol 2 ini satu, ini satu ya. Aduh, tapi yang udah nggak apa-apa lah, emang niat gue udah mau upgrade sama IC ini ya. Ya udah lanjut aja cuy. Lah kok remote-nya pada mati. Oke. Wah kenceng banget jadi. Step 1, step 2.
Jadi 2 speednya udah berasa ya. Jadi step 1, step 2, udah berasa kan? Ya udah, gua rapiin, terus gua susun gitu. Hasil akhirnya gimana? Oke. Mantap pokoknya. Nah, oke. Jadi kurang lebih tampilan finalnya kayak gini ya, cuy. Oke. Jadi ini tampilan finalnya. Ini IC NX1919. Terus yang ini PCB standarnya. Jadi PCB standar masih tetap disuplai oleh tegangan 3,7 ya. Tegangan yang 7,4 volt ini, jadi ke semua baterai ini khusus disuplai buat ICMX 1919 ini, terus langsung ke dinamo ya. Oke. Jadi di sini step 2-nya udah kerasa gitu ya. Gua coba tahan aja lah dikit ya. Gimana ya caranya? Gini aja ya. Nah, itu copot. Aduh, copot lagi cuy. Oke, step 1, step 2 itu ya. Jadi udah kayak kentara lah kurang lebih. Ini step 1, ini step 2. Ya udah, pokoknya gitu deh. Pokoknya kalau kalian udah coba pasti kerasa lah speed 1, speed 2-nya gitu ya. Kalau di sini memang kurang berasa sih. Tuh, kenceng banget cuy. Ya udahlah, pokoknya segitu dulu ya video dari gua. Jadi buat kalian yang mau upgrade ya, jangan lupa tadi ada resistornya, ada yang gua putusin ya, gua copotin dulu. Kalau mau aman, MOSFET-nya gitu, MOSFET bawaan pabriknya gitu ya. Ini juga bisa buat alternatif buat teman-teman yang memang PCB maju mundurnya udah rusak gitu ya. Kalian bisa ganti sama ini ICMX 1919, atau ada yang jualan di pasaran itu kayak modul kecil gitu ya, yang warna merah, yang kayak gini lah pokoknya. Gue nggak tahu itu namanya apa. Terus ada yang gede juga, yang gede itu kalau nggak salah, tapi nggak bisa yang masuk kayak gini ya di sini ya. Ya salah satu caranya yang bagus, yang powerful, yang makan tempat kecil ya pakai ICMX 1919 ini cuy. Ini kalau di pasaran jual harga sekitar 20 ribuan lah pokoknya. Selain hemat listrik, nggak makan tempat juga, ini juga lumayan kuat lah IC-nya gitu ya. Oke, ya udahlah gitu aja dulu ya modifikasinya. Semoga bisa memberikan inspirasi buat kalian semua. Oke, gue akhiri dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.